Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Dwi Kinasih dari Program Studi Psikologi Islam, mata kuliah tes Psikologi 2, 4D dengan NIM 4304002000169. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian bakat, jenis-jenis bakat, macam-macam bakat, dan pengukuran tes bakat seperti apa. Apa itu bakat? Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya sendiri dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu seperti sehari-hari dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Pendapat lain mengatakan pengertian bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Sedangkan pengertian bakat menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu William B. Michael, itu menurut beliau pengertian bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri kita atau diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Maka seseorang mempunyai bakat karena seseorang itu tuh sudah melakukan latihan-latihan secara berulang kali, makanya bakat itu muncul dalam dirinya sendiri. Yang kedua, menurut S.C. Uttamimunandar, beliau mengatakan, beliau berpendapat bahwa bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari diri seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Jadi seorang itu sudah memiliki bakat dalam dirinya itu karena faktor bawaan. Tetapi untuk memaksimalkan bakat tersebut, seseorang itu harus berlatih untuk mengembangkan bakat itu menjadi yang lebih baik. Oke, kita bahas satu-satu, mulai dari faktor yang mengaruhi bakat itu, mulai dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ternyata mengaruhi perkembangan bakat seseorang. Tingkat pendidikan dikaitkan dengan pola pikir seseorang terhadap bakat tersebut. Semakin banyak ilmu yang didapat, akan semakin besar pula peluang seseorang itu untuk mengembangkan bakat dalam dirinya. Yang kedua yaitu struktur saraf motorik. Struktur saraf motorik yang baik akan menunjang seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang mengirim impuls dari sistem pusat otak ke otot yang akan menghasilkan tanggapan tubuh terhadap suatu rangsangan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan sekitar dapat memengaruhi perkembangan bakat seseorang. Ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang di dalam lingkungan tersebut yang memiliki kemampuan yang sama, maka akan lebih mudah untuk seorang itu untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Seseorang yang memiliki kemampuan atau bakat yang sama cenderung akan membentuk suatu kelompok atau organisasi untuk menunjang perkembangan bakat mereka. Dari sinilah inovasi dan ide baru muncul yang kemudian akan dikembangkan secara bersama-sama. Suatu organisasi atau kelompok orang dengan bakat yang sama atau sejenis berpeluang untuk saling bertukar pikiran. Yang keempat, yaitu memiliki minat tinggi. Adanya bakat tanpa diikuti oleh minat dalam diri sendiri itu akan sia-sia, sehingga perkembangan bakat seseorang akan lebih baik ketika ia memiliki minat yang tinggi terhadap bakat yang dimiliki. Minat memberikan dorongan dan motivasi terhadap diri sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik. Ketika seseorang memiliki bakat dan didukung dengan minat yang tinggi, ia akan berusaha dan belajar untuk dapat mengembangkan
bakat tersebut, sehingga bakat yang dimilikinya akan terlatih secara maksimal dan lebih baik. Yang selanjutnya adalah macam-macam bakat. Ada satu bakat yang lebih berdasarkan psikofisik. Bakat jenis ini adalah kemampuan yang berakar pada jasmania sebagai dasar dan fundamental bakat, seperti kemampuan penginderaan, kemampuan ketangkasan, dan lain-lain. Yang kedua, bakat kejiwaan yang bersifat umum. Bakat jenis ini adalah kemampuan ingatan, daya khayal, atau imajinasi dan intelijensi. Yang ketiga, bakat yang lebih berdasarkan pada alam, perasaan, dan kemampuan. Seperti bakat ini berhubungan erat dengan watak, seperti kemampuan untuk mengadakan kontak sosial, kemampuan mengasihi, mengempati, kemampuan merasakan atau mengasihani, dan menghayati perasaan orang lain. Selanjutnya, bakat kejiwaan yang khas dan majemuk, yaitu bakat khas adalah bakat yang sejak awal sudah ada dan terlarah pada suatu lapangan yang terbatas, seperti bakat bahasa, bakat melukis, bakat musik, dan lain-lain. Adapun bakat majemuk berkembang lambat laun dari bakat produktif ke arah yang sangat bergantung dan dari keadaan di dalam dan di luar individu, seperti bakat hukum, bakat pendidikan, psikolog, bakat ekonomi, dan lain-lain. Dan maaf karena tidak saya cantumkan di dalam PPT, tetapi saya akan menambahkan sedikit tentang teori bakat dalam psikologi. Menurut Howard Gardner memunculkan teori di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah satu, teori bakat bahasa atau linguistik, yaitu adalah bakat mengelola kata dan bahasa. Yang kedua, teori bakat logika matematik atau matematikal, yaitu bakat menggunakan logika terutama terkait dengan matematika. Lalu ada teori bakat kinestik atau kinestetik, yaitu bakat mengendalikan gerak tubuh. Lalu teori bakat ruang bidang, yaitu spatial, yaitu bakat yang berkaitan dengan persepsi visual. Lalu selanjutnya teori bakat interpersonal, yaitu bakat berhubungan dan memahami orang lain. Teori bakat intrapersonal, yaitu bakat memahami diri sendiri. Dan teori bakat naturalistik adalah bakat memahami unsur dalam lingkungan alam. Sedangkan teori bakat eksistensial adalah bakat dan kepedulian terhadap isu moral, yaitu mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu berbicara, serta mampu menulis dan membaca. Sedangkan bakat khusus yaitu kemampuan atau kecakapan seseorang secara khusus dimiliki oleh masing-masing orang, sehingga tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama. Seperti contoh, memiliki bakat di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang musik, atau bakat menjadi seorang pemimpin. Dan pembahasan kita selanjutnya adalah bakat serta pengukurannya. Yang pertama itu bakat kognitif. Testonya itu adalah 1. Pemahaman verbal, 2. Kelancaran verbal, 3. Pemahaman konsep angka, 4. Ingatan asosiasi, 5. Pemahaman pandangan ruang, 6. Kecepatan persepsi, 7. Induksi atau penalaran umum. Itu jika dikelompokkan dengan bateri tes, itu bisa menggunakan DAT, GATB, dan VACT. Sedangkan jika tes dikelompokkan oleh kelompok single test, bisa menggunakan ADKUDAK, tes E, dan TKV atau TKF. Jika tadi adalah bakat kognitif, sekarang bakat non-kognitif. Aspek-aspek kepribadian seperti sikap kerja, leadership, kemampuan manajerial, dan lain-lain itu biasanya tesnya menggunakan Papikostik, MHDT,
Galuh Internasional dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang apa sih itu bakat, jenis-jenis macam-macam bakat, pengertian bakat menurut para ahli, bakat dan pengukurannya menggunakan apa saja. Saya sudah menyampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Jika ada kesalahan kata atau ada materi yang melenceng sedikit, saya ucapkan maaf, karena saya juga sedang belajar. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.